Pas menemui pimpinan tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus di Vatikan, Menak mengundang Paus berkunjung ke Indonesia. Yakut membagikan foto-foto pertemuannya dengan Paus Fransiskus di akun Twitternya. Yakut menemui Paus bersama Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf yang merupakan abang kandung Menteri Agama itu. Dalam pertemuan singkat tersebut, Menak menyampaikan undangan dari Presiden Joko Widodo agar dapat berkunjung ke Indonesia. Yakut menjelaskan Kementerian Agama telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Pencanangan ini menjadi salah satu wujud komitmen kuat dari pemerintah untuk senantiasa merawat toleransi. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia diharapkan bisa memperkuat pesan toleransi dan perdamaian antar pemeluk agama, khususnya di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah sudah semakin baik, Bung Alfian. Bung Alfian bagaimana? Ya, suaranya semakin jelas. Alhamdulillah. Kondisi saya sekarang insya Allah sehat walafiat. Bung kameramen, mau bacain berita apa? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian, keluarga dan semua penonton channel Bung Alfian senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Alfian, ini kita kan mendapatkan kabar bahwa Paus akan datang ke Indonesia. Nah, ini ada berita yang menarik dari Kompas. Judulnya adalah Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar dan Forum ISF. Nah, Bung Alfian, sebagai negara mayoritas Islam, adakah misi kedatangan Paus ke Indonesia yang perlu kita waspadai, Bung Alfian? Nah, kemudian kan mereka yang melakukan acara, kita yang disuruh WFH nih. Ini kan sama kayak di Bali. Kalau di Bali mungkin lah ya, karena yang Islamnya minoritas, disuruhlah ketika nyepi itu diem di rumah atau tidak berisik. Jadi kan judulnya Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar dan Forum ISF. Nah, menurut saya mungkin ya Bang Alfian, diimbau WFH mungkin yang sekitaran daerah lokasi acara kali, mungkin mudah antisipasi kalau mereka ingin ada kegiatan, takut kena macet kan, terjebak macet, mungkin ada pengalihan atau jalan alternatif lah biar nggak kejebak macet lah. Nah, Bung Alfian, Kepala atau PJ Gubernur DKI Heru Budi mengimbau masyarakat di Jakarta untuk bekerja dari rumah atau WFH pada 5 September. Nah, makanya ini kalau seluruh warga Jakarta suruh WFH nggak masuk akal aja. Imbauan ini dikeluarkan lantaran ada dua agenda besar. Ada dua agenda besar yang akan berlangsung di kawasan Senayan, yaitu Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus dan Indonesia Sustainability Forum ISF di Jakarta Convention Center. Penekanan kami adalah bahwa di tanggal 5 selain ada kepala negara, tamu negara, juga ada kegiatan kenegaraan yang lainnya, yaitu Indonesia Sustainability Forum yang diadakan di Jakarta Convention Center. Nah, di tanggal 5 itu akan diadakan misa di GBK, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat mencermati ini, khususnya tanggal 5 itu untuk bisa memperhatikan, menyesuaikan khususnya arus lalu lintas, di mana nanti ada pengalihan di titik-titik tertentu. Nah, Bung Alfian, rangkaian kunjungan Paus di Indonesia itu dari 3 sampai 6 September. Ia dijadwalkan di Jakarta pada 3 September dan 4 September akan diterima langsung oleh Joko Widodo. Setelah bertemu Jokowi, Paus dijadwalkan akan bertemu dengan berbagai kalangan. Nah, sore harinya bla 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 bla. Adapun agenda utama Paus pada 5 September adalah memimpin Misa Akbar di GBK yang diperkirakan akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik dari berbagai daerah. Paus Fransiskus dijadwalkan mengakhiri kunjungannya pada 6 September 2024 dan akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby Bay, Papua Nugini. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti.
Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinan, ya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih Heru Budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan Kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bung Kamran, boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan.
Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Mas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap nggak ada oleh tangkap tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini udah merangsek jauh, karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan, padahal Quran mengatakan walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi. Al-harakatul irtidat. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidat. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.